Nah, Ya, jadi dari yang kemarin yang revisinya fenomenanya ya untuk ya, pendahuluan itu fenomenanya belum terlalu jelas. Jadi eh, saya memperjelas kembali di situ kayak Bapak bilang mencari data-data mengenai Oppo itu sendiri seperti apa. Jadi saya menampilkan apa namanya fenomena Oppo di mana dia itu eh, mengalami penurunan penjualan, ya mengalami penurunan pangsa pasar di tahun 2020. Jadi kalau misalnya yang diminta bapaknya kan kayak atributnya terus apa spesifik produk yang dia laku gitu ya yang paling banyak ya, terjual. Ternyata untuk data seperti itu susah untuk didapati karena Oppo tuh setiap bulan ya ada beberapa bulan itu mengeluarkan produk baru. Jadi saya melihat dari pangsa pasarnya di pangsa pasar Oppo itu sendiri dari sejak kuartal kuartal keempat 2019 sampai kuartal keempat di tahun 2020. Jadi untuk kuartal 2021 belum ada data spesifik dibuat kayak belum ada yang buat data spesifik mengenai kuartalnya itu. Tetapi kalau dilihat dari situ, saya dapat tabelnya itu sendiri bahwa ternyata Oppo ini dia um, eh, sorry bukan tabel tapi diagram itu kayak ya diagram ya itu saya dapat kalau ternyata Oppo ini dia mengalami penurunan drastis. Jadi akibat daripada kemarin dampak COVID-19 itu ternyata juga berpengaruh terhadap perusahaan smartphone kayak begitu. Dia mengalami penurunan drastis. Jadi di tahun 2020 kuartal kedua itu dia menurun sangat banyak, tetapi untuk menaikkan kembali pangsa pasarnya itu dia sangat low. Jadi naiknya itu sangat lambat kayak begitu. Nah, itu merupakan sebuah fenomena juga masalah yang ditemukan kayak seperti itu, Pak. Kemudian saya mencari tahu lagi produk Oppo yang lebih apa yang sedang produk produk smartphone yang sangat terkenal atau yang terbaik per Maret 2021 menurut review uh, menurut review juara satu kemarin saya melihat bahwa ternyata ada 7 produk yang masuk dan Oppo ternyata berada di posisi keempat pada tabel 1.1. Nah, Oppo itu berada pada posisi keempat. Di situ saya menampilkan ada atribut-atribut produknya sendiri, spesifikasi produknya. Dan kalau jika dilihat untuk dibandingkan dengan apa namanya produk Xiaomi dan juga produk Apple serta produk Realme ternyata Oppo bisa lebih baik dari mereka kalau ada beberapa inovasi terkait dengan uh, apa namanya terkait dengan kameranya atau memorinya kalau bisa diinovasikan lebih baik ternyata masih bisa baik kayak begitu karena dilihat dari situ juga dia memiliki satu kelebihan unik daripada ketiga produk yang ada di atasnya itu RAM-nya dia cukup besar kayak begitu RAM-nya dia lebih besar 8 GB um, daripada yang lainnya kayak begitu dan juga standar untuk budgetnya dia masih di bawah low high banget ya low harga untuk kalau dibandingkan dengan Apple kayak begitu jadi kayak sebenarnya dia ini masih bisa lebih bagus lagi produknya kalau memang ada inovasi atau perubahan-perubahan serta peningkatan kualitas yang terjadi di itu produknya kayak begitu Pak jadi dari situlah uh, fenomenanya itu digambarkan dan kemudian setelah itu um, saya nih menyangkutkan dengan minat pembelian ulang kayak begitu. Jadi ketika ada inovasi itu adanya niat pembelian ulang kayak begitu. Terus niat pembelian ulang saya jelaskan secara garis besar menurut para ahli kayak gimana dan juga penjelasan dari saya. Habis itu seperti yang Bapak sarankan mengenai uh, penulisan ini peneliti kayak ketika saya mengambil itu
siapa, terus tahunnya, kemudian judulnya, dan juga respondennya seperti yang Bapak bilang sudah dimasukkan kayak gitu. Habis itu, kemudian setelah bahas pembelian ulang, saya masuk ke penjelasan mengenai kepuasan konsumen kayak gitu. Jadi kalau misalnya misalnya adanya pembelian ulang, berarti pelanggan itu merasa puas dengan produk daripada merek tersebut seperti itu. Jadi itu dibahas seperti itu secara singkat. Kemudian saya tidak memakai peneliti di endingnya, tapi saya memakai salah satu narasumber yang saya wawancara, ternyata mengenai produk Oppo ini, ternyata dia puas dengan produk Oppo ini kayak begitu. Jadi itu yang saya pakai untuk menutup penjelasan kepuasan konsumen. Jadi dari fenomena itu saya menemukan tiga hal yang perlu dibahas, yaitu mengenai adanya ketertarikan konsumen pada produk selain Oppo. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ternyata Oppo minim niat pembelian ulang terhadap produk Oppo. Terbukti dengan penurunan pembelian pangsa pasar yang tadi, berarti ada penurunan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kurangnya kepuasan konsumen terhadap pembelian produk Oppo sendiri, karena seperti teori yang saya katakan bahwa kalau misalnya terjadi kepuasan konsumen, berarti adanya niat pembelian ulang itu ada kembali kayak begitu. Tapi ternyata pada diagram di atas menunjukkan adanya penurunan yang sangat drastis kayak begitu. Hanya Oppo yang mengalami kerugian sampai 15%, sekitar 24 juta dibandingkan smartphone yang lainnya kayak begitu. Jadi itu sih melihat seperti itu permasalahannya, sehingga saya buat judul ini kayak begitu. Terus rumusan masalah seperti yang Bapak sarankan sudah direvisi juga mengenai ada 3 rumusan masalahnya kayak begitu, sesuai dengan 3 variabelnya. Kemudian tujuan penelitiannya juga sudah seperti daripada rumusan masalah sendiri. Habis itu manfaat teori penelitiannya dan manfaat praktisnya serta batasan masalahnya sudah tidak ada revisi kemarin. Kemudian masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Seperti yang Bapak bilang bahwa tinjauan pustaka itu diambil dari minimal variabelnya dan juga objeknya harus sama kayak begitu. Jadi saya mencari seperti itu. Ternyata memang susah ya Pak, kalau misalnya objek kayak handphone itu ternyata masih sangat minim. Jadi ada beberapa yang saya memang ambil objeknya sama, tapi ada juga yang berbeda, cuman variabelnya yang sama seperti yang Bapak minta. Nanti pakai pembanding, tidak apa-apa. Iya Pak, baik Pak. Habis. Iya Pak, apa ada masukan dulu Pak? Lanjutkan dulu aja, jelaskan. Oh ya, oke. Baik Pak. Jadi dari penelitian ini kan langsung ke metriknya aja. Jadi ya, baik Pak. Dari penelitian-penelitian yang Anda jadikan sebagai rujukan penelitian terdahulu, itu apa yang membedakan di penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Ini Anda sudah menemukan finding gap-nya ya? Coba ini jelaskan. Iya Pak. Jadi dari teori di atas, dari penelitian terdahulu itu menemukan bahwa ternyata belum ada yang membahas mengenai inovasi produk terhadap niat pembelian ulang dengan terhadap niat pembelian ulang dengan dimediasi oleh kepuasan konsumen. Jadi terhadap produk Oppo. Jadi karena belum pernah ada yang melakukan, sehingga saya ingin melakukan penelitian ini, Pak. Mungkin bahasanya gitu. Jangan belum pernah dilakukan. Oh iya, baik. Jadi bahasanya mungkin pada apa yang telah digali oleh penulis belum menemukan. Jadi jangan bilang belum pernah, ya. Oh iya, baik Pak. Takutnya nanti ada beberapa yang mungkin sudah pernah melakukan, cuman pasti objek atau waktunya kan pasti berbeda. Jadi nanti di sini
di sini mungkin disampaikan saja, jangan belum pernah, tapi penulis belum menemukan beberapa penelitian yang membahas identik dengan variabel yang diteliti, yakni inovasi produk terhadap niat pembelian ulang yang dimediasi oleh variabel kepuasan konsumen, ya kan? Pada wilayah di wilayah disampaikan aja ya. Wilayahnya kan ini kan di Surabaya, batasannya nanti disampaikan aja di Surabaya pada periode masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ditambahkan itu. Baik, ya Pak. Oke, terus kemudian inovasi kerangka teorinya ini coba dijelaskan sebelum menjadi sebuah kerangka konsep. Iya, kalau kerangka teori sendiri, jadi saya membahas 3 variabelnya. Pertama, inovasi produk sendiri. Jadi pertama pengertiannya, kemudian saya mencari tahu dari pengertian itu, saya mendapatkan kesimpulan mengenai inovasi produk itu sendiri apa, dan juga saya mengambil beberapa indikator dari Kotler Armstrong. Yeah. Indikator dari inovasi produk itu sendiri, kualitas produknya, varian produk, dan juga gaya dan desain produknya. Jadi untuk inovasi produk pembahasannya sampai di situ. Kemudian niat beli ulang juga dibahas seperti itu. Kemudian saya masukkan faktor yang mempengaruhi kenapa orang ada minat pembelian ulang kayak begitu. Jadi ada faktor psikologi, faktor pribadi, dan juga faktor sosial. Setelah itu saya bahas variabel kepuasan konsumen, kenapa orang bisa puas, dan faktor yang bisa mengevaluasi kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, saya taruh juga di situ. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi yang saya masukkan untuk itu. Kemudian saya masuk ke hubungan antar variabel kayak gitu Pak. Ya, jelaskan hubungannya. Ya, kalau hubungan antar variabel ada 3 seperti yang permasalahan di atas. Pertama, antara inovasi produk terhadap niat beli ulang. Jadi adanya inovasi produk ini ternyata bisa untuk meningkatkan niat pembelian ulang. Jadi orang tuh bisa tertarik untuk beli produk itu kembali karena adanya inovasi produk itu kayak begitu. Terus saya membuktikan dengan adanya peneliti yang sudah meneliti terdahulu, walaupun objeknya berbeda, tetapi variabelnya itu sama kayak begitu. Kemudian juga sama dengan inovasi produk terhadap dengan kepuasan konsumen. Jadi ternyata kalau kita berinovasi, ternyata kalau adanya inovasi produk ini, konsumen juga bisa merasa puas dengan produk itu kayak begitu. Jadi itu juga saya dapat mencantumkan juga peneliti terdahulu untuk memperkuat itu argumen penjelasannya. Kemudian yang terakhir juga hubungan antara kepuasan konsumen dengan niat pembelian ulang. Jadi seperti yang dikatakan di teori di atas juga, dan juga para peneliti, bahwa ternyata kalau konsumen itu puas, maka dia akan melakukan niat pembelian ulang kembali. Dia akan ada niat pembelian ulang tuh akan ada kayak gitu. Jadi dari itulah maka kerangka konsep penelitiannya dibuat. Kerangka konsep ini dibuat untuk mengatur dan menjelaskan variabel yang diteliti sehingga dalam pengukuran elemennya dapat lebih rinci dan juga konkret. Jadi dari penjelasan pemikiran di atas itu bisa dilihat bahwa pengaruh inovasi produk terhadap niat pembelian ulang yang dimediasi oleh kepuasan konsumen secara skematis digambarkan seperti yang di bawah ini, Pak. Jadi inovasi produknya, kepuasan konsumennya, niat beli ulangnya. Ya, seperti itu. Baik, good job. Ya. Cuman ini nanti perlu dipertegas kembali untuk membuktikan bahwa di masing-masing hubungan ini memiliki nilai pengaruh. Itu kan perlu dibuktikan kembali dengan beberapa penelitian yang
kalau bisa mungkin nanti dicari objeknya yang sejenis ya. Jadi meskipun Oh ya, bukan smartphone ya produk, berarti gitu. mungkin meskipun bukan produk smartphone, tapi produk yang sejenis ya, yang berbasis teknologi paling tidak ya. Oh iya, Entah iya, itu iya Pak. laptop, entah itu yang paling tidak yang fungsi penggunaannya hampir sama dan berbasisnya teknologi nanti ditambahkan di sini ya, Iya baik supaya Pak. nanti ketika nanti pada ujian komprehensif itu Anda bisa memastikan bahwa sebelum Anda menjadikan kerangka konsep penelitian maupun rumusan masalah itu benar-benar Iya, didasarkan atas fenomena yang terjadi dan penelitian terdahulu yang mendukung ya. iya Jadi jadi nanti coba ditambahkan untuk kalau memang tidak bisa tidak menemukan produk smartphone, mungkin bisa dicari produk elektronik aja elektronik yang yang sejenis. sejenis ya. Oke, good job Mbak Elsa. Iya baik Pak, terima Terima kasih kasih. perhatiannya. Ini sekarang Iya, silakan, siapa ini? Mas Edu. Edo, Pak. Ya, Iya. silakan Tapi Mas agak Edu. berisik ya Pak, soalnya lagi di luar. Ya, enggak apa-apa. Jadi sekarang saya tampilkan punyanya Mas Edu ya. Ya, siap. Baik, sebentar saya buka dulu. Oke, kelihatan Mas Edu? Ya, kelihatan Muncul Pak. ya? Baik. Ya, betul itu. Silakan. Nah, di sini saya mau meneliti tentang e-commerce, itu objeknya Tokopedia, Pak. Jadi kan beberapa tahun ke belakang itu topik e-commerce itu sangat apa ya, sangat sangat hot di antara para peneliti di pemasaran gitu. Jadi saya pikir membahas tentang e-commerce, apalagi e-commerce yang apa ya, lokal, itu kayaknya lebih menantang daripada membahas perusahaan-perusahaan yang bentuknya fisik gitu ya Pak. Jadi di latar belakang ini saya menjelaskan ya dari awal revolusi industri itu bagaimana, terus habis itu lanjut ke internet, dia revolusi 4.0 itu menghasilkan internet, lalu saya memberikan data pengguna internet yang ada di Indonesia hingga tahun 2019. Itu saya ambil di Databox di katadata.go.id. Itu di situ tercantum Pak. Jadi pada setiap tahunnya itu mengalami peningkatan pengguna internet begitu. Saya bisa kebawain Pak. Nah di sini kan bisa dilihat dari tiap tahunnya pengguna internet di Indonesia itu semakin berkembang gitu, semakin naik. Jadi ini merupakan landasan bagi saya kenapa kok mau meneliti tentang Tokopedia, karena audiensnya tuh semakin lama semakin berkembang gitu Pak. Dilihat dari perkembangan internet, pengguna internet juga. Jadi pada tahun-tahun berikutnya ada kemungkinan juga jadi tambah naik juga, akhirnya kan akan berdampak juga ke pengguna Tokopedia ini Pak. Bisa dikebawain Pak. Nah ini saya menjelaskan tentang internet, terus apa itu konsep uh, berjualan online yang awalnya itu berjualan hanya bisa face to face. Sekarang pada tahun sekarang ini kita bisa berjualan dengan online gitu, tanpa tatap muka kita bisa beli barang tanpa bergerak dari rumah, tanpa keluar rumah. Jadi online ini sebagai sebuah solusi untuk sekarang ini bagi orang-orang yang tidak ingin keluar rumah untuk melakukan aktivitas, hanya ingin di rumah. Bagi ibu rumah tangga yang mau beli sesuatu bisa lewat online sekarang, jadi lebih mempermudah gitu. Pada pada latar belakang ini saya menjelaskan itu. Terus ke bawain Pak.
Nah, ini kan tradisional. Terus kita di sini membahas e-commerce seperti itu. Jadi e-commerce itu ya definisinya terdapat jenis-jenis platform gitu. Salah satunya ya marketplace ini. Marketplace itu sebuah tempat jualan, jadi aplikasi online kayak website online itu yang menghubungkan penjual dengan pembeli. Jadi marketplace itu sebuah platform yang mempertemukan penjual dan pembeli gitu. Pada intinya seperti itu. Di Indonesia sendiri platform e-commerce itu ada banyak ya Pak. Contohnya kayak Bukalapak, terus Tokopedia yang saya teliti, Shopee, Blibli dan lain sebagainya. Nah, pada selanjutnya ini saya menjelaskan profil dari perusahaan Tokopedia itu sendiri. Jadi ya saya jelaskan bla 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 gitu. Mulai dari dia berdirinya kayak gimana, terus mulai pendapatannya gimana gitu. Terus ini saya mendapatkan data dari kata data juga. Itu data dari pengunjung website di Tokopedia pada tiap kuartal ini fluktuatif ya, maksudnya tidak selalu naik, kadang ada turunnya, tapi dilihat dari data ini mengatakan bahwa ada sebuah masalah ini Pak di tahun 2019 sampai 2020 ini. Kenapa kok bisa turunnya itu bisa apa ya, kayak lebih parah gitu, soalnya kan mungkin ada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang saya akan teliti ini kemungkinan besar ada mempengaruhi orang untuk ngeklik atau buka website atau buka aplikasi Tokopedia. Nah, minat ke bawain, Pak. Nah, di sini saya lanjut ke variabel-variabelnya. Jadi saya di sini meneliti 5 variabel, 4 variabel X dan 1 variabel Y. Dan satu variabel X-nya itu ada produk, terus promosi, harga, dan kualitas pelayanan. Itu berpengaruh atau tidak kepada minat beli. Jadi berdasarkan data di atas yang data pengguna Tokopedia itu kan minat beli ini juga apa ya, bukan salah satu faktor sih. Jadi minat beli ini orang kan kalau mau ngeklik website kan harus ada punya minat dulu Pak. Jadi kalau ada terjadi penurunan berarti kan ada penurunan minat di situ. Nah, saya pakai 4 variabel ini, apakah variabel ini itu berpengaruh nggak ke minat beli yang saya mau teliti di Tokopedia gitu. Ya, ke bawain Pak. Nah, ini pengertiannya. Nah, jadi melihat fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kedua hal tersebut, maksudnya keempat ya Pak, tipu. Sorry. Itu produk, promosi, harga, dan batas pelayanan, maka akan timbul rasa minat beli konsumen. Ya, yang tentu akan berdampak kepada perkembangan sebuah perusahaan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, ya, ke atas Mbak. Nah, ini kan rumusan masalah kan kemarin dapat saran dari Bapak kan ditambahin ya Pak ya. Karena saya kemarin itu cuma mencantumkan pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y, jadi saya tambahkan pengaruh secara simultan untuk nomor 5 ini semua variabel X dengan variabel Y. Itu untuk pengaruh untuk rumusan masalahnya. Ya, Pak, lanjut Pak. Oke. Ya, terus untuk tujuannya ini sama ya dengan rumusan masalah. Tambah ya Pak ya? Ini perlu ditambahkan menguji dan menganalisis. Oh, menguji. Oke Pak, ya, siap. Jadi tujuannya menguji dan menganalisis pengaruh gitu ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Nah, ini tujuannya kan sama dengan rumusan masalah. Bawain Pak. Nah, kalau di manfaat ini saya pakai teoritis sama praktis. Jadi ya seperti yang tercantum di situ. Okay. Ya, batasan masalah ini saya menetapkan batasan kayak penelitiannya gitu Pak. Jadi objek penelitiannya ini mahasiswa yang berada di kota Surabaya. Nah, itu saya mau tanya Pak, kalau kayak gitu itu harus dicantumkan di judul apa gimana Pak? Jadi kayak pengaruh bla 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 terhadap bla 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 pada mahasiswa di kota Surabaya atau gimana gitu?
Ya kalau kepingin lebih spesifik ya bisa ditampilkan di judul supaya orang Oh bisa gitu. bisa melihat gitu. Oh iya, Jadi siap, pembaca siap. nanti kan Soalnya bisa saya langsung juga, melihat untuk bisa membedakan. Cuman iya, kan ini oke, karena siap. objek penelitiannya adalah mahasiswa yang berada di kota Surabaya, jumlahnya kan Iya, tidak diketahui. iya. Besarnya kan Anda Jadi, tidak diketahui. Nah, itu nanti pada metodologi penelitian, pada penentuan uh, responden, itu ada cara bagaimana ketika menentukan sampel pada populasi yang jumlahnya tidak diketahui. oke, Itu ada batasan minimalnya. Itu pakai oke, siap. Sukuyono itu juga bisa. Nah, saran saya kalau Anda ingin lebih spesifik, maka tentukan saja mahasiswa di kampus mana. Oh gitu, oke Jadi Pak. misalkan mahasiswa di kampus Narotama, Untak, Unitomo, kemudian Oke, oke. Perbanas. Ya. Kalau itu kan Anda bisa mencari datanya di Forlab Dikti. Nanti ketemu kan jumlah populasinya berapa. Gitu. Oh, oke, oke, siap Nah, Pak, kalau siap, ketemu siap. jumlah populasinya, nanti Anda bisa mengambil katakanlah sampel minimal, katakanlah 10% atau berapa itu Anda bisa Oke, ambil. Lebih spesifik siap. lagi, misalnya Anda supaya tidak terlalu melebar, ya misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen pada 4 kampus di Surabaya, itu boleh, tidak apa-apa. Ya, jadi Oke, nanti oke, nanti siap. itu lebih lebih jelas gitu. Jadi nanti ketika dibandingkan dengan penelitian yang lain, Anda punya objek yang diteliti lebih spesifik, lebih jelas. Jadi karakteristiknya dari responden yang akan Anda teliti itu juga menjadi sebagai dasar nanti hasil penelitian Anda itu ada ruang lingkup yang membedakan dengan hasil penelitian dari peneliti-peneliti yang lain. Ya. Oke, siap Pak, Jadi kalau siap. keterbatasan Jadi waktu saya, lebih baik dispesifikan saja, jangan jangan status sebagai mahasiswa di Surabaya, tapi mahasiswa Fakultas Ekonomi Fakultas di Ekonomi. kampus apa saja. Itu Oke, aja. siap, siap Jadi Pak. misalnya Oke, kalau Anda ngambil 3 kampus, misalnya yang berdekatan, misalnya Narotama, Stesia, misalnya yang sejenis ya, Fakultas Ekonomi, mungkin Unitomo dan Untak misalkan gitu. Jadi kan enak gitu. ya, siap. Jadi lebih Oke, oke. spesifik, lebih jelas lah. Populasinya juga bisa diketahui. Anda bisa lihat langsung datanya di Forlab Dikti, ya kan? Kayak misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Utama itu jumlahnya di Forlab Dikti kurang lebih sekitar 400. Nah, berarti itu populasi Anda. Gitu. Nah, nanti dari 400 itu Anda akan menentukan sampel berapa. Jadi batasan penelitian ini nanti fungsinya untuk ke sana. Ya, Oke, siap. oke. Oke, lanjutkan Siap. yang tinjauan pustakanya. Ya, jadi di tinjauan empiris ini saya mencantumkan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ini ya Pak ya, sesuai dengan peraturan. Jadi saya mencantumkan 10 jurnal internasional, 10 jurnal nasional, 5 jurnal internasional gitu. Jadi di tinjauan pustaka ini saya mengambil uh, yang variabel Y-nya sama. Jadi variabelnya Y-nya minat beli, lalu yang membedakan gap-nya di sini itu adalah variabel X-nya dan objek penelitiannya gitu Pak. Oh gitu. Nah, bisa dilihat itu kan Gapnya di yang mana? sama semua adalah minat beli. Jadi gap-nya di sini itu Oh ini ya gapnya. variabel X dan objek penelitiannya. Jadi untuk matriknya belum ya Pak, belum Belum ya? saya tampilkan di sini. Gapnya di mana gapnya tadi? Gapnya ini di form penelitian Pak, belum saya masukin soalnya Ya. banyak banget. Jadi gini, kalau maksud Iya. saya Mm-mm. nanti caranya bisa ditampilkan saja, tidak perlu dijelaskan semuanya ini. Jadi Oke. jelas, jadi judulnya dia apa, variabelnya Mm-mm. apa, ya kan? Oke. Kemudian objek penelitiannya apa, Oke, metodenya siap. apa, hasilnya apa, segitu aja. Jadi nanti langsung Oke. kelihatan. Jadi misalkan nanti kalau yang membedakan objeknya kelihatan. Jadi Oke. misalkan kalau Anda ini kan sebetulnya lebih fokusnya itu kan Tokopedia ini kan sebagai perusahaan apa periklanan misalnya kan. Iya, semacam Ya, itu. Bukalapak kan itu masuk sebagai perusahaan. Nah itu yang identik dengan itu
apa gitu, identik dengan objeknya apa. Kan misalkan Tokopedia yang identik ya misalkan ya Bukalapak, kemudian Shopee ya kan, dan lain-lain itu. Kemudian yang identik lagi mall itu masih bisa. Cuman bedanya kalau mall itu media offline ya kan, media offline yang harus ketemu langsung, ada sentuhan personal touch dari penjual dan pembeli. Tapi kalau yang media online itu melalui media teknologi. Siap. Nanti yang intinya dicari yang begitu-begitu saja. Jadi yang hampir sama. Jadi kalau dia itu istilahnya sebagai perusahaan yang berbasis pada retail ya kan, ya berarti nanti objek-objeknya ya cari yang retail. Jadi nanti yang offline sama online nanti itu bisa dijadikan sebagai gap. Jadi yang offline itu seperti apa lah, ini Gojek juga ada kan hampir sama, cuman yang dijual mungkin beda gitu. Tapi kan hampir sejenis sekarang. Tokopedia kan juga jual macam-macam, ya kan? Iya benar. Itu nanti mungkin ditegaskan di situ. Ya, kemudian dari metode pembayarannya mungkin juga bisa dijadikan sebagai dasar ya untuk menentukan gap-nya. Oke, good. Terus ini variabelnya jadinya langsung saja. Ada 5. Ada 5 ya. Minat beli, produk, minat beli sebagai variabel Y-nya kan ya. Variabel Y, ya, variabel Y, Pak. Oke. Jadi di sini silakan jelaskan ini di gambar ini. Ya, jadi untuk kerangka konsepnya ini, ya kerangka berpikirnya ini kan, itu belum tak edit lagi. Nah, ini kan hanya parsial, hubungan yang simultannya belum. Ya. Oh gitu, jadi tetap dicantumkan ya Pak? Iya di gambar. Kalau ini berdasarkan gambar ini pengaruh secara parsial. Pengaruh secara parsial, ya. Ya kan? Nah, secara simultan tinggal Anda bikin kotak ya nanti ya. Oke. Jadi Anda bikin kotak, terus nanti dibikin garis putus-putus, ya itu nanti dijelaskan aja di sini. Jadi itu pengaruh secara parsial, secara simultan. Tapi biasanya kalau simultan itu garisnya tidak putus-putus, yang justru yang parsial ini cenderung garisnya yang putus-putus. Oke. Ya. Oke, kemudian hipotesis ya kan sampai bab 2 aja. Iya. Ya. Jadi intinya itu, jadi saran saya yang pertama di dalam mengambil rujukan penelitian terdahulu sebagai bukti empiris bahwa variabel Anda itu memang bisa ditemukan dugaan kesimpulan sementara atau hipotesisnya bahwa itu memang ada pengaruh. Nah itu coba cari yang lebih mendekati. Jadi yang lebih mendekati itu maksudnya yang pertama variabelnya harus identik, yang kedua objeknya juga harus identik. Identik itu, jadi identik itu tidak harus sama. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ini Tokopedia ini kan basisnya sebetulnya perusahaan retail, ya kan? Cuman dia menggunakan media teknologi. Nah, Anda bisa nanti pakai perusahaan retail yang offline. Tadi kayak saya lihat ada Galaxy Mall atau apa, itu boleh. Iya. Ya. Jadi nanti cuman nanti di gap dijelaskan apa yang membedakan. Nah, itulah sebetulnya itu yang nanti akan menjadi temuan-temuan yang menarik di dalam penelitian Anda. Itulah yang membuat akhirnya orang merasa penelitian ini ada maknanya, ada bedanya, ada findingnya yang ditemukan. Jadi nanti Anda menemukan sebuah hal yang baru lah istilahnya. Ya meskipun kalau program sarjana itu tidak wajib menemukan hal yang baru, tapi kalau solusi itu wajib ya. Jadi Anda paling tidak dari hasil penelitian ini Anda menawarkan sebuah solusi untuk pengembangan keilmuan maupun solusi untuk para praktisi atau para perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis sehingga ada manfaatnya. Jadi outcome dari penelitian ini tetap harus dijaga, yaitu memberikan manfaat. Jadi jangan sekedar kemudian nanti, jadi makanya kata untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda ini memberi manfaat,
maka Anda harus bisa menjelaskan spesifikasi apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian yang lain. Jadi aspek orisinalitasnya itu nanti harus tetap bisa ditemukan meskipun tidak terlalu besar perbedaannya, tapi meskipun sedikit tapi harus ada pembedanya intinya. Baik, semuanya good. Mas Edo, Mbak Elsa, good job, tinggal nanti ditambahkan apa yang saya masukkan. Kemudian yang form bimbingannya nanti tolong dikirim ya. Oh iya, siap. Iya, Pak. Kirim. Nah, itu kemarin yang punya teman-teman itu scan-scanannya kurang bagus itu. Atau gini, harusnya kalau pakai scan pasti bagus lah, itu pakai HP tak lihat ya. Kayaknya iya. Ya saya pakai cam scanner. Nah ya pakai Iya, HP. sama, Pak. Nah itu. Sebetulnya kalau mau pakai cam scanner juga bisa, cuman di PDF kan atau di apa ya? Diluruskan lah paling nggak di kameranya itu ketika foto diluruskan. Iya, mungkin lagi goyang. Nah itu. Ya. Ya kalau enggak ya bisa pakai GoSend, dikirim ke rumah saya, nanti saya tanda tangan ini langsung dikirim ke orangnya, tapi konfirmasi dulu juga bisa. Oke. Tapi lebih baik aja lah di email atau di WhatsApp boleh ya. Yang pasti scan-nya yang bagus ya. Nanti kalau saya punya pasti bagus, karena ketika saya kirim ulang pasti saya scanner ulang gitu. Asal jangan miring saja. Nanti akan saya perbaiki di tempat saya. Nanti ketika saya ngirim ke Anda pasti bagus hasilnya. Baik, good job hari ini. Ya, Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya Ya, tutup? mau nanya, Pak. Ya, silakan Mbak Elsa. Ya, kan minggu depan itu sudah ujian kompre, Pak. Ya. Nah, jadi yang kami siapkan itu nanti seperti yang file udah dikirimkan aja gitu ya. Terus kami jelaskan kayak Ya. gimana gitu ya. Ya, ini latihannya sudah. Ya, ini latihan untuk ujian kompre sudah. Ya. Kalau Anda mengikuti saya, insya Allah bisa menghadapi para penguji yang lain. Jadi saran-saran saya tadi dipenuhi, lah, pasti nanti bisa menjawab yang lain. Ya. Ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Pak. Cukup? Mas Edo Ya, ada lagi, Pak. Apa? Silakan. Silakan Mbak Elsa. Pak. Ini kan kita baru bahas sampai bab 2. Iya. Terus kan minggu depan kan katanya kalau didengar dari teman-teman ujian komprenya akan bahas sampai bab 3. Apakah ada bimbingan lagi sekali minggu depan sebelum ujian kompre, Pak? Soalnya cuma kita berdua aja yang baru bimbingan. Teman-teman yang lain belum. Jadi gimana menurut Bapak? Apakah diadakan sekali lagi bimbingannya? Ya, silahkan, monggo. Ya, dikomunikasikan nanti dengan teman-teman. Ya, yang pasti tadi apa yang sudah dipresentasikan Mbak Elsa maupun Mas Edo itu secara umum sudah baik. Nah, kalau saran saya yaitu ditularkan ke teman-teman yang lain yang belum ikut. Siap. Ya, dikasih paling nggak frame-nya seperti ini loh kalau mau mengerjakan, gambarannya seperti ini contohnya punya saya, kan pasti kontennya berbeda, ininya berbeda. Ya. Oke, Pak. Ya. Oke. Cukup ya? Oke, cukup, Pak. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam, terima kasih, sehat dan sukses selalu ya. Ya, ya Pak. Kita nggak foto dulu, Pak. Oke, silakan. Betul. Ya, silakan difoto. Ya. Oke. Oke, baik. Ya.